Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Teana Putri Oktavianti dengan NIM 2501 0644 011, kelas 2025A, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbagi tentang ilmu pendidikan karakter di sekolah dasar. Untuk itu, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa dengan Ibu Opi Eka Saputri SPD yang akan membagi pengalaman serta sudut pandangnya mengenai pendidikan karakter. Selamat sore Ibu Opi. Selamat sore, Mbak Tia. Jadi, tetap bersama kami karena perbincangan ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Oke, gimana nih kabar Ibu Opi? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mbak Tia kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga, baik-baik sekali. Untuk kesibukannya belakangan ini gimana nih Ibu Opi? Untuk kesibukan akhir-akhir ini karena sekolah lagi ini ya ANBK, jadi juga menjaga ANBK, buat perangkat pembelajaran, kemudian juga memperhatikan khususnya anak-anak di era sekarang ini yang kayak Gen Alpha gitu ya tentunya, dengan sesuatu yang wow kayak karakternya itu beda lah ya sama anak-anak zaman dulu. Untuk Ibu Opi sendiri sudah berapa lama nih Bu ngajar anak SD atau siswa-siswa di sekolah dasar? Kalau untuk SD itu sudah jalan 1,5 tahun ini, Mbak Tia. Jadi, untuk saat ini saya mengajarnya di Pasuruan, Jawa Timur yang bertepatan di SD Negeri Karanglo 2, ada di daerah Grati, Pasuruan. Oh, baik-baik. Ngajarnya di sekolah dasar di kelas berapa Bu Opi? Kebetulan saat ini saya mengampu kelas 4, Mbak Tia. Kalau untuk mendampingi ANBK itu hanya menjaga saja, saja atau mengamati gitu. Kira-kira yang disukai dari Ibu Opi dari mengajar anak-anak SD itu apa sih? Kalau yang aku suka dari mengajar anak SD ya, untuk saat ini kan anak SD itu kita ajarkan dengan model pembelajaran deep learning, di mana deep learning ini kan ada 3 hal mendasar yang kita gembor-gemborkan lah ya. Kayak mindful, meaningful, joyful. Jadi pembelajaran itu selain berdiferensiasi, pembelajaran itu tuh gimana caranya biar anak-anak itu senang. Jadi yang bikin aku senang saat ini ya, pembelajaran itu nggak melulu tentang akademik yang harus kayak kalau zaman dulu kan teacher center ya. Kalau Iya, sekarang betul. student center, berdiferensiasi juga pembelajaran tuh joyful gitu loh, harus menyenangkan. Jadi kita tuh kayak harus mencari ice breaking, mencari permainan, mencari LKPD yang dimana itu tuh juga berkaitan dengan permainan. Karena anak-anak sekarang itu kan apa ya, berkembangnya lebih cepat. Jadi kalau kita hanya kasih materi terus nih, mereka akan bosan dan cenderung nggak mau dengerin pelajaran. Jadi sama-sama belajar gitu loh sama murid. Itu Iya, sih yang iya. menarik misalnya. Betul, suka banget. Dan di pembelajaranku saat ini di UNESA, Universitas Negeri Ya. Surabaya, itu juga banyak banget nyelip-nyelipin ice breaking seru-seruan bareng sama teman-teman. Kita juga belajar gimana caranya. Ayo buat pembelajaran itu biar lebih seru gitu, nggak monoton, nggak teacher center betul. Hmm. Nah, kebetulan karena ibu benar-benar suka banget cara mengajar yang saat ini seperti mindful, meaningful, dan joyful. Menurut ibu nih Bu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi, apa arti penting pendidikan karakter bagi anak sekolah dasar? Dulu aku salah mengartikan ya waktu belajar di perkuliahan bahwa anak SD itu harus tahu akademik banget nih. Ternyata ketika di lapangan, yang benar tuh anak tuh tidak hanya akademik aja. Yang benar itu adalah ketika anak bisa kita bentuk karakter dan moralnya. Kenapa? Karena anak-anak itu kan dia kayak ibaratnya kertas putih ya. Misalnya ibaratkan kayak anak dari TK, anak usia dini itu kan harus banget kita apa sih kayak kalau kertas putih itu harus kita tulis yang baik-baik gitu.
Karena sekalinya ada sesuatu noda pasti dia akan berkelanjutan. Nah, itu akan berkelanjutan juga di usia SD. SD itu kan dinamis. Jadi kayak dari kelas 1 dia baru peralihan dari TK, nanti di kelas 3 ke 4 itu ada perubahan fase dari kelas 1 2 kan fase A, kelas 3 4 fase B, kelas 5 6 itu fase C. Di setiap fase ini anak-anak tuh punya karakternya masing-masing. Jadi pendidikan karakter ini tuh penting untuk supaya mereka nih memiliki pribadi yang utuh, dalam artian pribadi yang utuh sebagai anak-anak. Karena kayak sekarang ini ya kita tahu sendiri karakter anak-anak sekarang kan ada yang konotasinya dalam artian negatif ya. Nah, itu perlu kita luruskan kembali supaya mereka ini ditanamkan karakter-karakter yang baik, misalnya kayak tanggung jawab. Ini ada di kelas 1 2 itu benar-benar harus hmm, kita giatkan banget, karena dari dia yang TK, dari yang apa-apa itu dia hanya meraba-raba. Nah, di kelas 1 2 ini mereka mulai belajar pemikiran abstrak, di mana tanggung jawab itu kayak sekecil naruh sepatu di rak. Nah, itu kan pembiasaan tanggung jawab. Karakter yang itu tuh harus kuat banget, karena sekalinya mereka itu kurang mengetahui tanggung jawab, itu akan berpengaruh di kelas 3 dan 4. Jadi ketika di kelas 1 2 itu mereka miss, kita kayak harus ngulang di kelas 3 4, di mana kayak yang teman-teman yang lain sudah tahu, oh kalau taruh sepatu harus dirak nih di kelas 3 4. Tapi karena dia kurang penanamannya di rumah, kalau di sekolah mungkin dia hanya mengikuti aturan, tapi hari berikutnya kalau nggak diingetin lagi pasti dia lupa. Karena apa? Karena di rumah nggak terbiasa. Nah, itu tadi. Jadi penting sekali pendidikan karakter itu kita tanamkan, pertama supaya menjadi pribadi yang utuh, terus memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab. Jadi kalau di kelas 1, 2, 3 mungkin belum terlalu baik karakternya, di kelas 4 itu sudah harus mulai ditanamkan sebelum nanti karakter yang asli itu terbentuk. Karena menurut saya karakter itu akan stop terbentuk di kelas 6, maksudnya di usia 12 tahun. Maksudnya berhenti terbentuk itu apa yang sudah mereka ditanamkan dari kecil sampai SD tadi, itu akan menjadi fondasi awal. Kayak kalau rumah itu sebelum mereka berdiri jadi rumah, itu harus menjadi satu kesatuan yang kokoh. Karena ketika nanti mereka naik ke jenjang SMP, itu sudah menjadi karakter yang tertanam dan sudah menjadi pembiasaan. Jadi penting sekali buat ditanamkan di usia SD. Gitu Mbak Tia. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya kebetulan masih berkaitan dengan jawaban dari Ibu. Untuk pertanyaannya, bagaimana seorang guru dapat menanamkan nilai karakter dan bisa diceritakan untuk pengalaman dari Ibu Opi sendiri untuk aktivitas atau kegiatan yang biasa Ibu lakukan untuk menanamkan pendidikan karakter itu sendiri. Oke, menanamkan pendidikan karakter itu sebenarnya sesimpel dari mereka kita ajak mulai dari bangun tidur ya. Misal, kadang kan anak lupa. Nah, ini kekurangan dari gen alpha itu mungkin karena terlalu berdekatan dengan radiasi HP ya. Jadi mereka itu akan sering melupakan sesuatu hal-hal yang simple. Itu nggak hanya terjadi di Pasuruan saja ya, berdasarkan hasil sharingnya Ibu terhadap guru-guru di tempat lain di Jogja maupun di Probolinggo, di Jawa Barat juga. Anak-anak sekarang ini banyak lupanya. Dalam artian mereka ini apa ya, memori pendek, memori jangka pendek. Jadi kita selalu mengingatkan, misal ketika datang ke sekolah mereka harus melakukan apa, itu sudah kita kasih tahu di hari sebelumnya. Kesepakatan, kayak aturan kelas pertama. Nah, aturan kelas ini yang kemudian akan menjadi pembiasaan, salah satunya pendidikan karakter juga. Misal, kalau di kelas saya, itu hal yang paling utama hal yang paling awal itu misal masuk kelas, sepatu harus ditaruh di luar, itu yang pertama. Kemudian ketika bertemu dengan guru itu baiknya bagaimana, mungkin salam, atau kalau dalam agama kami Islam itu mengucap Assalamualaikum Bu, kayak gitu misalnya. Terus sebelum pembelajaran dimulai, ketika bel berbunyi, anak-anak diminta untuk baris. Kemudian ini pendidikan karakter yang untuk saat ini lebih ke pembiasaan. Kemudian bagaimana cara kita bekerja sama juga terhadap orang tua. Kadang masih ada juga orang tua yang abai. Karena yang namanya pendidikan itu tidak bisa hanya di sekolah saja. Pendidikan karakter itu harus
triangulasi. Jadi di sekolah, di rumah juga, begitupun di masyarakat. Jadi kita harus komunikasi dua arah. Kalau masyarakat yang bisa, berarti sementara dua hal yang penting. Karena di rumah itu pendidikan paling utama, pendidikan pertama bagi anak. Seperti itu, Mbak Dea. Jawaban yang luar biasa sekali Ibu Opi untuk eh, pendidikan karakter anak di sekolah Ibu Opi, apalagi di kelas 4 SD. Dan kira-kira nih Ibu Opi, untuk penggunaan gadget dan lingkungan bermain anak di luar sekolah itu lebih banyak membawa dampak positif bagi anak-anak atau justru menjadi tantangan dalam pembentukan karakter anak di sekolah dasar? Oke. Kalau untuk gadget saat ini, menurut saya sebagai tantangan sih, karena kita nggak bisa juga menyalahi bahwa gadget ini selalu negatif, nggak bisa gitu juga. Mungkin kalau untuk negatif itu lebih ke antara tayangan juga waktu screen time-nya. Karena waktu screen time itu sebenarnya untuk anak-anak SD itu ada batasannya gitu. Tapi kita juga nggak bisa terus menerus menutup diri karena gadget sendiri ini sebenarnya ada apa ya, manfaatnya gitu. Kayak misalnya kalau Mbak tahu mungkin kuisis atau Kahoot gitu. Nah, di sini kuisis itu kan bisa kita gunakan untuk latihan ANBK dari gadget itu tadi. Berarti kan sebenarnya gadget itu ada makna negatif, ada positif, tergantung bagaimana kita menyampaikan. Tapi kalau untuk dilihat ya, yaitu tadi bagaimana cara kita menyampaikan pada anak menggunakan gadget itu, oh mungkin seperlunya. Kemudian yang kedua, kita juga harus sering-sering branding ke orang tua bahwa gadget itu boleh, screen time itu boleh kita lakukan terhadap anak, tapi ada batasan tertentunya supaya apa? Supaya anak-anak itu tetap terjaga. Maksudnya tetap terjaga itu terjaga emosinya, terjaga fokusnya, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap karakter anak. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu Putri untuk ilmu-ilmunya, sangat bermanfaat sekali bagi saya terutama. Dan kira-kira ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa calon guru seperti saya agar bisa membentuk karakter anak-anak nanti? Pesan saya nggak banyak sebenarnya. Pesannya selalu konsisten, tumbuhkan karakter positif pada anak, karena tantangan kita sebagai guru di era sekarang itu adalah perkembangan zaman yang sangat dinamis. Jadi kita harus selalu inovatif, kita harus selalu membuat sesuatu yang menarik bagi anak, termasuk dalam membentuk karakter anak itu tadi. Seperti itu Mbak Tia. Baik, terima kasih banget Ibu Putri. Terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Iya, Jadi untuk sama-sama belajar. kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Ibu Putri sendiri memiliki integritas yang tinggi, pribadi yang utuh, kemudian menanamkan tanggung jawab juga. Kemudian untuk tantangan dari pendidikan karakter di era sekarang ini adalah gadget ya. Namun di Iya. samping itu kita juga bisa memanfaatkan gadget dengan lebih inovatif, lebih kreatif lagi dari guru-gurunya sendiri untuk membuat latihan soal, kemudian untuk modul belajar yang lebih kreatif. Terima kasih banyak Oh, Ibu Putri untuk Ibu sama-sama. Opi, terima kasih banyak untuk ilmunya, pengalamannya juga. Terima kasih banyak. See you next time, see you later. Terima Selamat kasih. belajarnya. Sama-sama.